Pikiran kita adalah energi yang sangat kuat. Mereka bukan hanya lintasan-lintasan abstrak yang datang dan pergi tanpa bekas, tetapi setiap pikiran yang kita hasilkan membawa energi yang dapat memengaruhi kenyataan di sekitar kita. Apa yang kamu pikirkan, itulah yang kamu jadi, adalah inti dari hukum tarikan energi. Jika Anda terus-menerus memikirkan ketakutan, kekurangan, dan kegagalan, energi itu akan menyelimuti hidup Anda dan menciptakan lebih banyak situasi yang mencerminkan pola pikir tersebut. Sebaliknya, jika pikiran Anda dipenuhi dengan harapan, keyakinan, dan cinta, kenyataan Anda akan mulai mencerminkan hal-hal tersebut. Namun, hukum tarikan energi bukan sekadar tentang apa yang Anda inginkan atau pikirkan secara sadar. Lebih dari itu, hukum ini bekerja melalui apa yang Anda adalah, energi inti Anda, atau yang disebut frekuensi inti. Frekuensi inti ini seperti tanda tangan energi unik Anda yang memancarkan getaran tertentu ke alam semesta. Apapun yang selaras dengan frekuensi ini akan tertarik kembali kepada Anda, dan apa yang tidak selaras akan menjauh. Misalnya, seseorang mungkin secara sadar menginginkan kekayaan atau kesuksesan. Tetapi, jika frekuensi intinya penuh dengan keraguan diri, ketakutan akan kegagalan, atau perasaan tidak layak, keinginan itu sulit terwujud. Ini bukan karena hukum tarikan tidak bekerja, tetapi karena energi yang sebenarnya mereka pancarkan bertentangan dengan apa yang mereka inginkan. Frekuensi inti Anda adalah kunci segalanya. Bayangkan frekuensi ini seperti stasiun radio. Anda hanya dapat mendengar musik dari stasiun yang sama dengan frekuensi radio Anda. Jika Anda ingin mendengar musik indah, Anda perlu memastikan bahwa Anda menyetel frekuensi Anda pada saluran yang tepat. Begitu pula dengan hukum tarikan energi, Anda tidak bisa menarik kebahagiaan, cinta, atau kesuksesan jika frekuensi inti Anda dipenuhi rasa takut, marah, atau cemas. Cara untuk mengubah frekuensi inti Anda adalah dengan menjadi sadar akan energi yang Anda bawa setiap hari. Luangkan waktu untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang saya rasakan saat ini? Apakah pikiran-pikiran saya lebih sering bersifat mendukung atau menghalangi diri saya? Apakah saya merasa selaras dengan siapa saya dan apa yang saya inginkan? Pemikiran positif adalah katalisator penting dalam proses ini. Bukan berarti Anda harus menyangkal emosi negatif. Emosi tersebut adalah bagian alami dari kehidupan, tetapi penting untuk belajar melepaskan keterikatan pada pola pikir negatif yang berulang. Sebaliknya, gunakan setiap tantangan sebagai kesempatan untuk mengalihkan energi Anda ke pola pikir yang lebih konstruktif. Di sisi lain, pemikiran negatif, jika dibiarkan tanpa kendali, dapat menciptakan lingkaran energi yang stagnan. Seperti memutar film yang sama berulang kali, pikiran negatif menciptakan kenyataan yang sama terus-menerus, membuat kita merasa terjebak dalam situasi yang tidak kita inginkan. Dengan mengubah pikiran Anda mengubah cerita hidup Anda. Berikut latihan untuk menyelaraskan frekuensi inti. 1. Meditasi fokus pada energi. Duduklah dalam keheningan, bayangkan energi Anda seperti cahaya yang memancar dari dalam diri Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apa energi yang ingin saya pancarkan hari ini, dan visualisasikan diri Anda memancarkan energi tersebut. 2. Jurnal frekuensi. Catat setiap hari pikiran atau perasaan dominan Anda. Apakah mereka positif atau negatif? Ini membantu Anda mengenali pola dan menyelaraskan pikiran Anda dengan keinginan. 3. Afirmasi yang selaras. Ucapkan afirmasi yang benar-benar Anda rasakan selaras dengan siapa Anda. Misalnya, jika Anda menginginkan kebahagiaan, katakan, "Saya terbuka untuk menerima kebahagiaan yang datang dari dalam diri saya." Ketika Anda selaras dengan frekuensi inti yang mendukung tujuan hidup Anda membuka pintu menuju manifestasi yang luar biasa. Hukum tarikan energi mengingatkan kita bahwa hidup adalah cerminan dari energi kita sendiri. Dengan memahami dan mengubah frekuensi inti kita dapat menarik pengalaman yang benar-benar membawa kedamaian, cinta, dan kesuksesan ke dalam hidup kita. Manifestasi sejati dimulai bukan dari keinginan Anda, tetapi dari pemahaman mendalam tentang siapa diri Anda sebenarnya. Banyak orang ingin menarik cinta, kesuksesan, atau kebahagiaan,
tetapi mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka tarik ke dalam hidup mereka bukan berasal dari apa yang mereka inginkan, melainkan dari siapa mereka pada intinya. Untuk menarik sesuatu yang sesuai dengan hidup Anda harus terlebih dahulu mengetahui siapa diri Anda. Pernahkah Anda bertanya, apa yang benar-benar penting bagi saya, atau apa yang ingin saya berikan kepada dunia? Pertanyaan-pertanyaan ini membantu Anda memahami inti dari siapa Anda sebenarnya, jauh di luar label, peran, atau ekspektasi yang diberikan oleh orang lain. Tanpa pemahaman ini, manifestasi Anda akan terasa seperti membangun rumah di atas fondasi yang rapuh, tanpa arah dan mudah runtuh. Ketika Anda mengenali diri sendiri, Anda menyadari bahwa tidak semua hal layak dikejar, dan tidak semua yang Anda inginkan benar-benar sesuai dengan tujuan hidup Anda. Dengan memahami esensi Anda mulai menyelaraskan diri dengan hal-hal yang benar-benar bermakna dan relevan. Proses ini bukan hanya tentang menarik apa yang Anda pikir Anda butuhkan, tetapi membuka jalan untuk apa yang benar-benar Anda butuhkan. Meditasi dan refleksi diri adalah alat yang sangat kuat untuk mengenali diri Anda. Dalam keheningan, Anda dapat mendengarkan suara hati Anda yang sering tenggelam oleh hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Ketika Anda bermeditasi, Anda tidak hanya menenangkan pikiran Anda, tetapi juga membuka pintu menuju kebijaksanaan batin yang selalu ada di dalam diri Anda. Refleksi, di sisi lain, adalah cermin yang jujur. Saat Anda merenungkan pilihan, tindakan, dan impian Anda, tanyakan, apakah ini benar-benar datang dari hati saya? Apakah ini sesuatu yang mencerminkan nilai-nilai saya yang terdalam? Atau, apakah saya mengejarnya hanya karena tekanan sosial atau rasa iri terhadap orang lain? Dengan terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, Anda menjadi lebih sadar akan jalan hidup Anda. Anda mulai membedakan antara keinginan sementara dan tujuan sejati yang sesuai dengan esensi Anda. Dalam dunia yang serba cepat, kita seringkali ingin semuanya terjadi secara instan, tetapi manifestasi sejati tidak bekerja seperti itu. Ini bukan tentang membuat daftar keinginan dan berharap semuanya datang dalam semalam. Manifestasi adalah perjalanan yang melibatkan pertumbuhan, perubahan, dan transformasi diri. Bayangkan Anda sedang menanam benih. Anda tidak bisa memaksa tanaman itu tumbuh lebih cepat. Anda hanya bisa memastikan tanahnya subur, airnya cukup, dan cahayanya memadai. Dalam proses yang sama, manifestasi memerlukan perawatan dan kesabaran. Semakin Anda tumbuh dan berkembang, semakin Anda selaras dengan hal-hal yang benar-benar dimaksudkan untuk Anda. Banyak orang tergoda oleh gagasan jalan pintas dalam manifestasi, seperti menggunakan afirmasi atau visualisasi tanpa mengubah apapun dalam diri mereka. Namun, tanpa pertumbuhan diri, apapun yang Anda tarik akan terasa kosong atau tidak bertahan lama. Manifestasi sejati membutuhkan upaya untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda, versi yang dapat menerima, menjaga, dan menghargai apa yang Anda tarik. Jika Anda menginginkan cinta sejati, tanyakan, apakah saya telah mencintai diri sendiri dan orang lain dengan sepenuh hati? Jika Anda menginginkan kekayaan, tanyakan, apakah saya siap secara mental dan emosional untuk memikul tanggung jawab yang datang dengan kekayaan itu? Segala sesuatu yang besar membutuhkan waktu untuk berkembang. Pohon besar tidak tumbuh dalam semalam, dan begitu juga dengan mimpi-mimpi besar Anda. Belajarlah untuk mempercayai waktu dan proses hidup. Alam semesta selalu bekerja untuk Anda, bahkan ketika tampaknya tidak ada apa-apa yang terjadi. Di balik layar, energi sedang menyelaraskan diri untuk menciptakan jalur menuju manifestasi yang sesuai dengan esensi Anda. Berikut praktik untuk proses bertahap dalam manifestasi. 1. Tetapkan niat Anda dengan jelas. Buatlah niat yang selaras dengan siapa Anda. Tanyakan, apakah ini berasal dari ego atau dari hati? Niat yang berasal dari hati memiliki energi yang lebih kuat untuk mewujudkan sesuatu. 2. Ambil langkah kecil setiap hari. Tidak perlu langsung melompat ke tujuan besar. Ambil langkah kecil yang konsisten, karena setiap langkah membawa Anda lebih dekat ke manifestasi Anda. 3. Belajar dari hambatan. Ketika Anda menghadapi rintangan, jangan menyerah. Anggap itu sebagai bagian dari proses penyelarasan.
Hambatan seringkali merupakan cara alam semesta mengajarkan Anda sesuatu yang penting. 4. Rayakan perkembangan Anda. Jangan menunggu sampai manifestasi besar terjadi untuk merasa bersyukur. Rayakan setiap kemajuan kecil, karena itulah tanda bahwa Anda berada di jalur yang benar. Pada akhirnya, manifestasi sejati bukanlah tentang mencapai sesuatu, tetapi tentang menjadi seseorang yang selaras dengan tujuan, esensi, dan frekuensi inti Anda. Ketika Anda mengenali diri sendiri dan mempercayai proses ini, alam semesta akan membawa ke dalam hidup Anda apa yang benar-benar sesuai dan bermakna. Anda tidak hanya menarik kehidupan impian Anda, tetapi juga menjadi kehidupan impian itu. Di balik setiap impian besar dan keinginan terdalam, selalu ada sesuatu yang menyertainya, ketakutan. Ketakutan adalah bayangan yang muncul ketika kita mendekati ambang perubahan besar. Ia membisikkan bahwa kita tidak cukup kuat, bahwa kita akan gagal, atau bahwa kita tidak layak menerima berkat yang kita idamkan. Namun, disinilah letak paradoks kehidupan. Segala sesuatu yang kita inginkan, segala berkah terbesar kita, seringkali tersembunyi di balik ketakutan terbesar kita. Ketakutan sering dianggap sebagai musuh, tetapi sebenarnya ia adalah guru yang kuat. Ketika kita merasa takut, itu adalah tanda bahwa kita berada di tepi zona nyaman kita, zona yang telah lama kita kenal tetapi tidak lagi melayani pertumbuhan kita. Untuk benar-benar mencapai manifestasi terbesar, kita harus berani melangkah melampaui batasan ini dan menghadapi ketakutan kita dengan kepala tegak. Pikirkan tentang kupu-kupu. Sebelum ia terbang bebas, ia harus melawan keterbatasan kepompongnya. Perjuangan untuk keluar dari kepompong itu, yang terlihat sulit dan menyakitkan, sebenarnya adalah proses penting yang memperkuat sayapnya. Tanpa perjuangan itu, ia tidak akan pernah bisa terbang. Begitu pula dengan kita, ketakutan adalah kepompong kita. Dengan menghadapi dan melaluinya, kita memperoleh kekuatan untuk melangkah ke level berikutnya dalam hidup kita. Berani menghadapi ketakutan tidak berarti Anda tidak takut. Keberanian adalah tindakan melangkah maju meskipun ada rasa takut. Setiap langkah kecil yang Anda ambil untuk menghadapi ketakutan Anda adalah sinyal kepada alam semesta bahwa Anda siap untuk menerima apa yang Anda inginkan. Misalnya, jika Anda menginginkan cinta sejati tetapi takut terluka, keberanian adalah membuka hati Anda meskipun ada risiko. Jika Anda menginginkan kesuksesan tetapi takut gagal, keberanian adalah mencoba meskipun ada kemungkinan jatuh. Alam semesta tidak merespons keinginan kosong, ia merespons keberanian dan tindakan nyata. Hukum tarikan bukan hanya tentang bermimpi atau membuat papan visi penuh gambar yang menginspirasi. Meskipun visi adalah awal yang penting, manifestasi membutuhkan aksi. Aksi adalah kendaraan yang mengubah energi dari pikiran menjadi kenyataan. Banyak orang terjebak dalam pola pasif. Berpikir bahwa hanya dengan berharap dan menunggu, segala sesuatu akan terjadi. Namun, alam semesta membutuhkan kemitraan. Ketika Anda mengambil langkah, sekecil apapun, Anda menunjukkan kepada alam semesta bahwa Anda serius tentang keinginan Anda. Aksi yang konsisten, meskipun kecil, memperkuat niat Anda dan memancarkan energi positif yang mempercepat manifestasi. Salah satu alasan utama orang takut mengambil tindakan adalah ketakutan akan kegagalan. Tetapi kegagalan bukanlah akhir. Ia adalah batu loncatan menuju keberhasilan. Setiap kegagalan memberi Anda pelajaran yang membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda. Pikirkan kegagalan sebagai cermin. Ia mencerminkan apa yang perlu Anda ubah, tingkatkan, atau pelajari. Alih-alih melihatnya sebagai penolakan dari alam semesta, anggaplah itu sebagai umpan balik. Dengan pola pikir ini, kegagalan tidak lagi menjadi musuh, melainkan sekutu yang membantu Anda tumbuh. Berikut praktik keberanian untuk memanfaatkan hukum tarikan energi. 1. Identifikasi ketakutan Anda. Luangkan waktu untuk menuliskan apa yang paling Anda takuti dalam perjalanan menuju impian Anda. Misalnya, apakah Anda takut ditolak, dihakimi, atau gagal? Menyadari ketakutan Anda adalah langkah pertama untuk melampauinya. 2. Ambil langkah kecil. Tidak perlu langsung melompat ke dalam ketakutan terbesar Anda.
ambil langkah kecil yang konsisten untuk mendekatinya. Jika Anda takut berbicara di depan umum, mulailah dengan berbicara dalam kelompok kecil. 3. Visualisasikan keberanian Anda. Sebelum menghadapi ketakutan Anda, bayangkan diri Anda berhasil melewatinya. Rasakan kebanggaan dan kepuasan dari keberanian Anda. Ini membantu Anda membangun keyakinan diri sebelum mengambil langkah nyata. 4. Rayakan keberanian, bukan hasil. Setiap kali Anda menghadapi ketakutan Anda, bahkan jika hasilnya tidak sempurna, rayakan keberanian Anda. Ingatlah bahwa tindakan itu sendiri adalah kemenangan besar. Ketika Anda berani melangkah di tengah ketakutan, Anda mengirim pesan yang kuat ke alam semesta, bahwa Anda siap untuk menerima apapun yang Anda idamkan. Alam semesta tidak akan mengecewakan Anda. Setiap tindakan berani Anda membuka pintu untuk peluang baru, koneksi baru, dan pengalaman baru yang membawa Anda lebih dekat ke manifestasi sejati Anda. Di balik ketakutan terbesar Anda, ada berkat terbesar Anda yang menunggu. Hukum tarikan energi mengingatkan kita bahwa kehidupan tidak hanya tentang berharap, tetapi tentang berani melangkah ke arah impian kita, bahkan ketika jalannya tampak menakutkan. Dengan keberanian dan tindakan yang konsisten, Anda tidak hanya akan menarik apa yang Anda inginkan, tetapi juga menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih bijaksana dalam prosesnya. Dalam pencarian untuk mencapai impian, seringkali kita terjebak dalam lingkaran keinginan yang tanpa akhir. Kita terus mengejar sesuatu dengan pikiran bahwa kebahagiaan kita terletak pada hal itu. Lebih banyak uang, hubungan yang sempurna, atau kesuksesan yang gemilang. Namun, ironisnya, semakin kita memaksakan kendali, semakin sulit rasanya impian itu terwujud. Mengapa demikian? Karena inti dari hukum tarikan adalah menerima, bukan memaksakan. Melepaskan bukan berarti menyerah atau kehilangan ambisi. Melepaskan adalah tindakan penuh kesadaran untuk berhenti melawan aliran alam semesta dan membiarkan hidup berjalan sesuai dengan ritmenya. Ketika Anda melepaskan, Anda mengatakan kepada alam semesta, "Saya percaya bahwa segala sesuatu akan datang pada waktu yang tepat, sesuai dengan apa yang terbaik untuk saya." Bayangkan Anda sedang menggenggam segenggam pasir. Semakin erat Anda menggenggamnya, semakin banyak pasir yang jatuh melalui sela-sela jari Anda. Tetapi ketika Anda membuka tangan Anda, pasir itu tetap ada di tempatnya. Begitu juga dengan manifestasi, semakin Anda memaksa, semakin besar kemungkinan Anda menciptakan hambatan. Keinginan adalah bahan bakar manifestasi, tetapi keinginan yang terlalu kuat bisa menjadi pedang bermata dua. Ketika Anda terobsesi dengan hasil, Anda mengirimkan sinyal energi yang mengandung rasa takut dan kurangnya keyakinan. Energi ini bertentangan dengan frekuensi penerimaan. Melepaskan bukan berarti Anda tidak peduli terhadap impian Anda, melainkan Anda membebaskan diri dari tekanan dan kecemasan tentang bagaimana dan kapan hal itu akan terwujud. Anda tetap memiliki tujuan, tetapi Anda berhenti mengontrol setiap detail perjalanannya. Kehidupan seringkali memberi kita berkat yang lebih besar daripada yang kita bayangkan, tetapi kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang lain sehingga gagal menyadarinya. Untuk membuka pintu manifestasi sejati, Anda harus belajar menerima apa yang sudah tersedia dalam hidup Anda. Penerimaan bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, ini adalah kekuatan terbesar Anda. Ketika Anda menerima hidup apa adanya, Anda menciptakan ruang untuk keajaiban terjadi. Anda mulai melihat peluang, pelajaran, dan berkah dalam segala sesuatu, bahkan dalam tantangan. Di dunia yang penuh dengan media sosial dan kesuksesan yang dipamerkan, mudah sekali terjebak dalam perangkap perbandingan. Namun, membandingkan diri Anda dengan orang lain adalah racun bagi energi manifestasi Anda. Ketika Anda melihat keberhasilan orang lain dan merasa iri atau tidak cukup baik, Anda menciptakan energi negatif yang menghalangi Anda dari manifestasi Anda sendiri. Hukum tarikan mengajarkan bahwa energi Anda harus fokus pada perjalanan Anda sendiri, bukan pada jalan orang lain. Ingatlah, keberhasilan orang lain tidak mengurangi keberhasilan Anda. Setiap orang memiliki perjalanan, waktu, dan tujuan yang unik. Alih-alih merasa iri,
Belajarlah untuk bersyukur atas apa yang Anda miliki dan mendoakan yang terbaik untuk orang lain. Energi ini akan menciptakan aliran positif yang mempercepat manifestasi Anda. Berikut praktik melepaskan dan menerima untuk manifestasi sejati. 1. Berlatih rasa syukur setiap hari. Luangkan waktu setiap hari untuk merenungkan hal-hal yang sudah Anda miliki dan bersyukur atasnya. Ketika Anda berfokus pada apa yang Anda miliki, alih-alih apa yang Anda rasa kurang, Anda memancarkan energi kelimpahan yang menarik lebih banyak hal positif ke dalam hidup Anda. 2. Meditasi melepaskan. Cobalah meditasi yang berfokus pada melepaskan rasa kontrol. Bayangkan semua kekhawatiran, ketakutan, dan obsesi Anda mengalir keluar dari tubuh Anda, seperti sungai yang mengalir menuju samudra. 3. Latih kepercayaan pada proses. Buat afirmasi sederhana seperti, "Saya percaya bahwa alam semesta bekerja untuk kebaikan tertinggi saya." Ulangi ini setiap kali Anda merasa tidak sabar atau cemas tentang hasil manifestasi Anda. 4. Hentikan perbandingan dengan orang lain. Saat Anda merasa tergoda untuk membandingkan diri, ambil jeda dan ingatkan diri Anda. Saya berada di jalur saya sendiri, dan itu sempurna untuk saya. Fokuslah pada langkah-langkah kecil yang bisa Anda ambil untuk maju, tanpa memandang orang lain. 5. Berdoa dengan kepasrahan. Jika Anda percaya pada kekuatan doa, ubahlah doa Anda menjadi ungkapan kepasrahan, bukan permintaan yang penuh tekanan. Katakan, "Saya percaya bahwa apa yang terbaik akan datang kepada saya, sesuai dengan waktumu." Ketika Anda belajar melepaskan kontrol dan menerima apa yang sudah tersedia, Anda tidak hanya merasa lebih damai, tetapi juga lebih selaras dengan energi alam semesta. Melepaskan tidak berarti Anda berhenti bermimpi. Sebaliknya, itu adalah cara untuk membuka ruang bagi impian Anda untuk berkembang tanpa hambatan energi negatif. Ingatlah, alam semesta memiliki cara kerja yang jauh lebih luas dan indah daripada yang bisa kita pahami. Ketika Anda melepaskan dan menerima, Anda memberikan izin kepada alam semesta untuk memberikan yang terbaik bagi Anda, seringkali jauh lebih besar daripada apa yang pernah Anda bayangkan. Di balik setiap pencapaian besar dalam sejarah, ada satu kekuatan mendasar yang memulainya, desire, atau keinginan yang kuat. Desire bukan sekadar hasrat biasa. Ia adalah api dalam diri yang membakar segala keraguan, kelelahan, dan ketakutan. Namun, desire saja tidak cukup. Untuk benar-benar membawa keinginan itu menjadi kenyataan, diperlukan kemauan yang tak tergoyahkan, kesabaran menghadapi proses, dan kepercayaan penuh pada takdir. Desire adalah awal dari setiap perjalanan manifestasi. Ketika Anda menginginkan sesuatu dengan sepenuh hati, keinginan itu menggerakkan energi Anda, menarik perhatian alam semesta, dan memulai perjalanan menuju realitas baru. Desire adalah kekuatan kreatif yang menghubungkan Anda dengan visi tentang apa yang mungkin tercapai dalam hidup Anda. Namun, bukan sembarang desire yang akan membawa Anda menuju manifestasi sejati. Desire yang dangkal, lahir dari ego atau keinginan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, seringkali kehilangan kekuatannya di tengah jalan. Desire yang sejati muncul dari dalam hati, selaras dengan siapa Anda sebenarnya, dan berakar pada tujuan yang lebih besar. Pikirkan desire Anda sebagai benih yang Anda tanam di kebun kehidupan. Benih ini memiliki potensi untuk tumbuh menjadi pohon besar yang berbuah, tetapi hanya jika Anda merawatnya dengan cinta, kesabaran, dan dedikasi. Di tengah perjalanan manifestasi, akan ada rintangan, kegagalan, dan masa-masa ketika Anda merasa ingin menyerah. Disinilah kemauan yang kuat memainkan perannya. Kemauan bukanlah sekadar motivasi sesaat, ia adalah komitmen jangka panjang untuk terus bergerak maju, bahkan ketika jalannya sulit dan hasilnya tampak jauh. Kemauan adalah bahan bakar yang menjaga api desire tetap menyala. Ketika Anda memiliki kemauan, Anda tidak hanya berharap hal-hal akan berubah, tetapi Anda bersedia melakukan apapun yang diperlukan untuk mencapainya.
Anda bersedia belajar dari kegagalan, beradaptasi dengan perubahan, dan terus maju tanpa kehilangan fokus pada tujuan akhir. Salah satu pelajaran terbesar dari hukum tarikan adalah bahwa segala sesuatu terjadi pada waktu yang tepat, bukan pada waktu yang kita tentukan. Alam semesta memiliki cara dan jadwalnya sendiri, dan seringkali perjalanan manifestasi lebih penting daripada hasil akhirnya. Proses adalah tempat di mana Anda tumbuh menjadi versi diri Anda yang lebih baik. Jika Anda hanya berfokus pada hasil akhir, Anda kehilangan pelajaran, pengalaman, dan pertumbuhan yang terjadi di sepanjang jalan. Manifestasi sejati membutuhkan penerimaan terhadap proses, bahkan ketika itu terasa lambat atau tidak pasti. Bayangkan seorang petani yang menanam benih. Ia tidak terus menggali tanah setiap hari untuk melihat apakah benih itu telah tumbuh. Sebaliknya, ia menyirami tanah, memberikan pupuk, dan mempercayai bahwa pada waktu yang tepat, benih itu akan tumbuh. Begitu pula dengan manifestasi Anda. Percaya pada proses adalah bentuk tertinggi dari keyakinan. Ada perbedaan besar antara mengendalikan segalanya dan percaya pada takdir. Ketika Anda terlalu berfokus pada bagaimana sesuatu harus terjadi, Anda menciptakan hambatan energi yang menghalangi manifestasi. Tetapi ketika Anda mempercayai bahwa alam semesta memiliki rencana yang lebih besar, Anda membuka diri untuk menerima berkat yang lebih besar daripada yang pernah Anda bayangkan. Percaya pada takdir bukan berarti Anda berhenti bertindak. Sebaliknya, itu berarti Anda bertindak dengan keyakinan bahwa apa yang benar-benar untuk Anda tidak akan pernah melewatkan Anda. Ini adalah sikap hati yang mengatakan, "Saya melakukan yang terbaik, dan saya percaya bahwa hasilnya akan menjadi yang terbaik untuk saya." Berikut cara mengintegrasikan keinginan, kemauan, proses, dan takdir. 1. Jernihkan keinginan Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang benar-benar saya inginkan, dan mengapa? Keinginan yang jelas dan selaras dengan nilai-nilai inti Anda akan memiliki daya tarik yang lebih kuat daripada keinginan yang dangkal atau impulsif. 2. Bangun kemauan dengan kebiasaan kecil. Mulailah dengan tindakan kecil yang mendukung keinginan Anda. Kemauan tumbuh melalui latihan konsisten. Misalnya, jika Anda menginginkan kesehatan yang lebih baik, mulailah dengan olahraga ringan setiap hari, bukan mencoba perubahan besar sekaligus. 3. Hargai setiap tahapan proses. Lihat setiap tantangan dan kegagalan sebagai bagian dari perjalanan Anda. Alih-alih bertanya, "Mengapa ini terjadi pada saya?" Tanyakan, "Apa yang bisa saya pelajari dari ini?" 4. Latih kepercayaan dengan afirmasi positif. Gunakan afirmasi seperti, "Segala sesuatu terjadi pada waktu yang tepat. Saya percaya pada proses dan menyerahkan hasilnya pada alam semesta." 5. Lepaskan hasil, fokus pada perjalanan. Alih-alih terus memikirkan kapan keinginan Anda akan terwujud, fokuslah pada apa yang bisa Anda lakukan hari ini untuk mendekatinya. Ketika Anda mengintegrasikan desire, kemauan, penerimaan proses, dan kepercayaan pada takdir, Anda menciptakan harmoni antara tindakan dan energi Anda. Anda menjadi tidak hanya seorang pemimpi, tetapi juga seorang pelaku yang berani. Anda tidak hanya berharap pada hasil, tetapi juga menikmati setiap langkah perjalanan. Ingatlah, apa yang terwujud dalam hidup Anda bukanlah kebetulan, tetapi hasil dari desire yang tulus, tindakan yang konsisten, dan keyakinan yang mendalam pada alam semesta. Ketika Anda percaya pada proses dan menerima takdir, Anda membebaskan diri dari tekanan, membuka diri untuk kebahagiaan, dan mempersiapkan diri untuk menerima berkat yang sejati. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.